Shalom, berjumpa kembali di ibadah online FCF City Park, Minggu 5 Juli 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai beribadah. Selamat beribadah. Waktunya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membatasi kuasa Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hingga hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bahwa kami tidak perlu khawatir dalam menghadapi hari esok.
sebab kami punya Engkau Tuhan. Bahwa sekalipun kami di dalam lembah kelam, kami tidak perlu takut, sebab gadamu dan tongkatmu Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baringkanku
kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mau meluapkan segalanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang menjadi kota benteng hidup kami. Sebab hanya Engkau Tuhan kekuatan kami Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang membuat kami tidak perlu khawatir akan hari esok, tidak perlu takut menghadapi hari esok Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami akan berdiam Tuhan. Bahwa seumur hidup kami Tuhan, kami akan menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan pikiran kami sendiri Tuhan, tapi kami mau menyerahkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, berseru, berserah Tuhan, menyatakan bahwa kami butuh Engkau Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hingga hari ini masih Engkau berikan kepada kami Tuhan hidup baru. Kau masih memberikan kami anugerah yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini ucapan syukur kami, ini pujian penyembahan kami, menjadi ucapan syukur yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapak berkati setiap kami, Bapak berkati setiap jemaat yang mendengarkan, juga berkati Bapak Pendeta Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan Yesus sendiri turun atas setiap kami, supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan biarlah semua firman yang disampaikan semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang saya kasih, di bulan Juli, di minggu yang pertama tahun 2020 kita bersyukur Tuhan masih berikan umur panjang kepada kita dan kita masih ibadah online di tempat kita masing-masing. Dan saya berharap setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertolongan oleh Tuhan. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini, ada satu pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu. Ketika mana yang lebih kita sukai, minum jamu beras kencur manis dulu, baru minum jamu brotowali yang pahit, atau minum jamu brotowali yang pahit dulu, baru minum jamu beras kencur manis sebagai penawar. Biasanya orang akan memilih meminum beras kencur yang manis setelah meminum brotowali yang pahit. Nah, tema kita pada saat ini adalah pahit menjadi manis. Kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah surga terbuka untuk setiap rumah tangga kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan yang baru kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembahasan kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayat 22 sampai yang ke-27, saya akan bacakan untuk kita semuanya saat ini. Keluaran pasal yang ke-15, ayat 22 sampai yang ke-27, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu, Keluaran pasal 15 itu berbicara orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Didasari dengan Keluaran pasal 14 dikatakan mereka dapat menyeberangi Laut Merah secara dahsyat. Tentara Firaun dikalahkan, tenggelam di laut tersebut. Kemenangan atas Mesir secara total. Melihat mujizat yang luar biasa. Mereka melihat yang namanya tulah. Ada 10 tulah dan mereka melihatnya. Dan mereka tidak mengalaminya. Israel berjalan di antara kanan kirinya air. Sedangkan tentara Firaun digulung oleh air. Di dalam ayat 14, pujian bangsa Israel yang luar biasa. Dikatakan juga Miriam dengan rebananya dan dengan segenap kaum wanita Israel menari-nari. Kemenangan mutlak selama 430 tahun mereka diperbudak Mesir, akhirnya mereka dibebaskan oleh Tuhan. Tapi tak lama kemudian setelah mereka bebas dari tanah Mesir, mereka mengalami kehidupan mara, mereka mengalami kehidupan pahit dalam hidupnya. Hanya berjalan berapa sih? 3 hari. Di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 23, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Berjalan 3 hari, tidak lama setelah mereka mengalami kemenangan yang spektakuler
di pasal yang ke-14, Keluaran 14. Tetapi di pasal 15, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai komplain kepada Tuhan. Mereka berjalan di padang gurun. Di padang gurun itu apa sih yang mereka alami? Mereka mengalami panas, kering, tandus, tersengat terik matahari, tidak ada air, haus, lemas, tidak ada daya. Kalau boleh saya kasih judul, hashtag mereka adalah tidak enak sama sekali. Ya, mereka merasa ini sudah nggak enak sama sekali. Mereka mulai komplain kepada Musa. Jadi Bapak Ibu saya kasih, tempat yang dihindari orang, Allah membawa mereka ke sana. Tempat orang percaya berharap kepada Allah. Tempat orang percaya bergantung kepada Tuhan, dan tempat ujian iman kita. Jadi ketika kita melihat kehidupan di Mara itu kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang pahit. Apa sih contohnya? Ketika Yusuf di Mesir, itu adalah mara bagi Yusuf. Dia 13 tahun di penjara Mesir. Lalu kehidupan mara yang contoh adalah Daniel. Daniel di gua singa. Satu malam sih, tapi dengan puluhan singa Babel yang lapar. Itu mungkin bagi Daniel itu marahnya Daniel. Atau dari cerita Ayub. Ayub yang dari kaya raya menjadi miskin. Sakit kusta, 10 anaknya mati, istrinya mengutuki dan meninggalkan Ayub. Teman-temannya menyalahkan Ayub. Paulus dan Silas ketika di penjara, dia dilempar dan seterusnya. Itu marah mungkin bagi Paulus dan Silas. Tuhan juga pernah mengalami marah. Ketika apa? Ketika dia mati tergantung di kayu salib. Jadi Bapak Ibu saya kasihi, mereka ada di marah dan itu tidak mengenakan sama sekali. Nah lalu ketika kita belajar dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, bagaimana respon bangsa Israel, bagaimana respon Musa, bagaimana sikap Allah atau respon Allah ketika ada dalam peristiwa yang sama. Yang pertama kita akan melihat respon Israel. Respon orang Israel adalah bersungut-sungut. Keluaran 15 ayat 24 sampai 25, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Bapak Ibu yang saya kasih, yang pertama, respon Israel, bangsa Israel adalah bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Padahal selama beberapa waktu lamanya, mereka ditolong Tuhan. Mereka dijagai Tuhan. Mereka dilindungi Tuhan. Tetapi mereka ketika ada pergumulan, mereka bersungut-sungut dalam hidupnya. Israel bersungut-sungut. Contoh kehidupan yang reaktif ya seperti bangsa Israel ini. Mereka bersungut-sungut. Contoh juga ketika terjadi dalam kisah Ayub, istri Ayub ini juga bersungut-sungut. Komplain kepada Ayub. Bahkan istrinya ngomong, kutuki Allahmu. Ayub katakan, aku lahir itu enggak bawa apa-apa. Dan kalau aku kembali juga enggak bawa apa-apa. Bersungut-sungut respon Israel. Lalu respon yang kedua adalah respon dari Musa. Ya, jadi jalan hidup Musa ini sungguh penuh perjuangan. Dia lahir dalam situasi yang penuh kekejaman. Di mana dia terluput dari pembunuhan bayi yang ada di Mesir. Musa harus berjuang selama puluhan tahun. Usia 0 sampai 40 tahun dia ada di Mesir. Tapi usia 40 sampai 80 dia ada di padang belantara. Dia ada dengan mertuanya Yitro. Dan usia 80 sampai 120 dia ada di padang gurun. Jadi Musa sudah biasa mengalami hal-hal yang demikian. Ya, dalam perjuangannya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia harus memimpin mereka, orang-orang yang bersungut-sungut, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang gampang komplain, gampang menyalahkan Tuhan, gampang menyalahkan keadaan. Mereka mencoba mencari kambing hitam, siapa yang salah. Dan mereka tidak mau disalahkan oleh keadaan. Mereka menyalahkan keadaan. Dan respon Musa yang pertama adalah, dia tidak bersungut-sungut. Peristiwanya sama, kejadiannya sama, hal yang dialami sama,
tetapi Musa memilih tidak bersungut-sungut. Di dalam ayat 24 dari Keluaran 15, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ketika hidup terasa pahit, jangan bersungut-sungut seperti orang Israel, tetapi sebaiknya tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Musa tidak bersungut-sungut. Peristiwanya sama, tetapi Musa punya sikap dia tidak mau bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu berarti bertolak belakang dengan iman kita. Bersungut-sungut menunjukkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya dikatakan menghambat kuasa Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Respon Musa yang kedua adalah taat. Dalam Keluaran 15 ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Musa belajar untuk taat meskipun tidak masuk logika. Ketika Tuhan menyuruhnya melemparkan kayu ke dalam air yang pahit, dia tetap melakukannya juga. Mungkin orang-orang Israel ya di sekelilingnya sudah mulai ngumpat sama Musa. Mendingan aku kembali ke perbudakan. Di sana ada semangka, di sana ada bawang pre, di sana lebih enak dan sebagainya. Ngapain aku dibawa ke tempat yang baru, yang kekurangan, kelaparan, tidak ada air. Mereka mungkin mulai komplain sama Musa, mendingan aku ke Mesir kembali. Ngapain aku ke kehidupan yang lebih baik ini? Kenapa aku hidup ke new normal? Lebih baik aku ke yang lama saja, supaya aku bisa menikmati semuanya. Musa tidak memperdulikan mereka. Ketaatan adalah pilihan untuk mengikut Tuhan, dan kita harus memilih untuk taat. Ketaatan itu adalah pilihan untuk kita mengikut Tuhan. Ketaatan menjadikan sesuatu yang pahit menjadi manis. Ingat ketika pesta perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur, tetapi ketika mereka taat kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan cukupkan yang jadi kebutuhannya. Ketaatan menjadikan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, siapa sih orang-orang yang taat yang diberkati Tuhan? Abraham. Dia taat diberkati Tuhan. Janda Sarfat memilih taat kepada perkataan Nabi Elia. Rasul Paulus memilih taat untuk hidup bagi Kristus. Respon Musa yang ketiga, Musa bergantung kepada Tuhan. Dalam Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sikap Musa yang berikutnya adalah dia bergantung kepada Tuhan. Kebergantungan hidup Musa terhadap Tuhan sangat terbukti. Ya, dikatakan gimana sih tadi? Dia berseru-seru kepada Tuhan. Kata berseru-seru itu berarti Musa berdoa kepada Tuhan. Musa mengandalkan Tuhan. Ketika bergantung kepada Tuhan, biasanya Tuhan menggunakan apa yang ada pada kita. Musa menggunakan kayu dan tongkatnya ketika menolong umat Israel. Bergantung penuh kepada Tuhan, Yohanes ibaratkan seperti pokok anggur dan carangnya. Kalau carang itu tetap menempel pada pokok anggur, carang itu akan tetap hidup. Bergantung kepada Tuhan berarti percaya Tuhan pasti jadikan tanpa tahu dan bertanya kapan terjadinya. Musa tidak pernah bertanya kepada Tuhan, tapi Musa percaya kepada Tuhan. Ya, Musa lemparkan kayu ini, Musa lakukan itu. Musa nggak pernah bertanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar lewat sepotong kayu. Kayu dilempar dan air menjadi manis.
Tuhan memberikan pelajaran yang berharga dalam situasi di Mara. Tujuan Tuhan menguji Israel adalah supaya dia semakin kuat hidup mereka. Tuhan memberikan janji menyembuhkan mereka dan memelihara mereka apabila mereka taat dan mendengarkan melakukan suara Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ingat dalam perjanjian lama, dalam Alkitab, ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan, hanya ada berkat pemeliharaan yang Allah nyatakan. Tetapi ketika mereka mulai menduakan Tuhan, menyembah berhala, mereka banyak masalah, banyak pergumulan. Jadi sebetulnya mereka harusnya sadar, kalau aku percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan atur hidupku. Tetapi ketika mereka mulai menjauh dari Tuhan, bencana pasti akan ada dalam setiap kehidupan mereka. Musa ini adalah orang yang responsif. Dia lebih percaya kepada Tuhan. Arthur Ashe adalah salah satu legenda tenis di Amerika yang sukses di Wimbledon, sedang menderita karena infeksi AIDS yang didapat sejak menjalani bedah jantung di tahun 1983. Dari fannya di seluruh penjuru dunia, dia menerima banyak surat dukungan yang salah satunya bertanya, "Kenapa Tuhan memilih Anda untuk mengidap penyakit yang luar biasa ini?" Dan jawaban Arthur Ashe adalah, di seluruh dunia mungkin ada 50 juta anak yang mulai main tenis. 5 juta diantaranya belajar tenis dengan serius di klub. 500 ribu diantaranya kemudian menjadi pemain profesional. 50 ribu diantaranya bermain dalam sirkuit tenis dunia. 5 ribu diantaranya mampu masuk sirkuit Grand Slam. Dan 50 diantaranya ikut Wimbledon. 4 pemain masuk semifinal dan 2 orang bermain final. Dan ketika saya akhirnya mengangkat piala Wimbledon, saya tidak pernah bertanya, kenapa saya yang juara? Jadi ketika saya sekarang menderita karena AIDS, tidak seharusnya saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang sakit Tuhan? Arthur Ashe adalah orang yang hidup dengan respon yang baik. Dia hidup dengan satu keputusan bahwa apapun yang dialaminya, pasti seizin Tuhan. Yang terakhir, respon Tuhan, Tuhan menuntun sampai ke Elim. Di dalam ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Tuhan menyediakan 12 mata air. Tuhan menyediakan 70 pohon korma. Tuhan menyediakan air di sekelilingnya. Tuhan membawa kehidupan yang indah dan makin indah dan lulus di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasih, nunggu beberapa hari saja orang Israel tidak sabar. Di depan berkat sudah disediakan oleh Tuhan, tapi mereka enggak sabar untuk masuk di sana. Sama hari-hari gini, mungkin ketika kita ada dalam wabah COVID ini, kita enggak sabar. Kapan Tuhan akan kembali seperti semula? Bangsa Israel mungkin kepingin kembali ke Mesir. Dia bisa menikmati segala tanpa bersusah payah. Tapi Tuhan mengajak mereka ke tempat yang lebih baik. Kita berharap di era new normal ini, Tuhan juga bekerja luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak mau lihat ke belakang seperti bangsa Israel. Kita mau berjalan lewat tuntunan Tuhan. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kehidupan di Elim itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Contohnya Ayub dikembalikan posisinya semuanya. Lalu Daniel dilepaskan dari singa. Yesus bangkit dari kematian. Naik ke surga, dipermuliakan, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih pada saat ini, jika hari-hari ini engkau mengalami kepahitan dalam hidupmu, jangan pernah putus asa. Ada saatnya manis itu akan kau alami. Tidak selamanya hidup ini pahit, tapi ada manis. Ingat, manakala kehidupan sampai di puncak, janganlah lupa.
Karena Allah bisa membawa kita masuk ke lembah mara yang pahit. Bahkan lembah kekelaman yang gelap, namun jangan khawatir dan jangan bersungut-sungut. Pastikan kita selalu bisa mengucap syukur di saat apapun. Maka tak lama lagi kita akan dibawa Tuhan Allah Israel ke kehidupan baru di Elim. Satu kehidupan yang penuh dengan mata air, pohon kurma yang membawa kesejukan dan harapan bersama dengan Allah. Dan biarlah mulai kebenaran firman Tuhan kita diingatkan. Allah masih sanggup untuk menolong kita. Allah masih sanggup untuk memberkati kita. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Untuk kasih setia Tuhan yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Mungkin hari-hari ini kami mengalami mara Tuhan. Kami mengalami kepahitan ketika wabah COVID ini terjadi di dunia ini, di bangsa kami, di kota kami. Kami kehilangan pekerjaan. Kami kehilangan keluarga yang kami kasihi. Mungkin pasangan, orang tua, anak kami. Kami kehilangan kesehatan kami Tuhan. Mungkin pahit bagi kami. Ajari kami untuk kami tidak bersungut-sungut. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Tidak selamanya kami dimarah, tetapi Tuhan sanggup membawa kami ke Elim yang penuh dengan damai sejahtera, kemanisan, kesejukan Tuhan. Mari Bapa berkati yang sakit Allah sembuhkan, yang susah Allah hiburkan, yang kekurangan akan cukupi dengan cara yang ajaib. Mari angkat tangan kita bersama pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan, Bapak Ibu, apapun yang engkau alami hari-hari ini, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tidak selamanya pahit menimpa hidupmu, tetapi manis akan kita alami ketika kita percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi hidup kita. Untuk persembahan, Bapak Ibu sudah dapat memberikan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Setiap hari pukul 7 pagi sampai 3 sore. Atau transfer ke rekening atas nama GC Semarang. Atau dapat juga scan QR. Kemudian, untuk iCare, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi gembala iCare masing-masing. Dan untuk iKid, setiap hari Minggu jam 6.45 bersama Superbook. Untuk mesbah keluarga, dilakukan setiap hari jam 9 malam. Mari kita memberikan waktu kita untuk mendoakan bangsa kita, negara kita, gereja kita, dan keluarga kita masing-masing. Dan untuk doa malam, setiap hari Jumat jam 7 malam sampai jam 8 malam di gereja. Demikian untuk ibadah online hari ini, sampai berjumpa di ibadah online berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita IFGF City Park. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia